Oke, ini aku sudah menyiapkan pisang hijau ya teman-teman. Ini pisangnya udah matang banget, jadinya tuh manis ya. Ini bisa menggunakan pisang apa aja ya, selain pisang hijau juga nggak apa-apa. Ini kita potong-potong kecil-kecil dahulu ya teman-teman, lakukan hingga selesai. Selanjutnya ini kita haluskan, ini aku menggunakan garpu ya teman-teman. Kalau kalian pengen lebih cepat bisa menggunakan chopper ataupun di blender ya. Lakukan hingga selesai. Langkah selanjutnya siapkan mangkok bersih, siapkan 1 butir telur ayam ya, kita pecahkan di mangkok bersih. Selanjutnya masukkan 8 sendok makan gula pasir, kemudian 1 sendok teh vanili cair, kalau nggak ada boleh diganti vanili bubuk ya. Kemudian ini kita aduk-aduk sampai semuanya tercampur merata dan gulanya larut ya. Tidak usah sampai ngembang, yang penting gulanya larut aja. Kemudian tambahkan 3 sendok makan margarin yang udah agak meleleh gitu ya teman-teman. Kemudian ini kita aduk kembali sampai tercampur merata. Selanjutnya masukkan tepung terigu 10 sendok makan. Dan masukkan juga 10 sendok makan tepung beras. Kemudian ini kita aduk-aduk ya. Kemudian masukkan 300 ml santan. Ini aku menggunakan santan murni ya teman-teman. Kalau nggak ada santan murni bisa menggunakan santan instan yang 65 ml, kemudian ditambah air 300 ml ya. Kemudian ini kita aduk-aduk sampai tepungnya larut. Masukkan semua santannya hingga habis ya, aduk-aduk kembali ya teman-teman, sampai semuanya benar-benar larut. Ini tempatnya kekecilan, kurang leluasa ya teman-teman, kemudian aku pindahkan ke mangkok yang lebih besar ya. Selanjutnya masukkan pisang yang sudah dihaluskan tadi ya teman-teman, kita masukkan semua, kita aduk-aduk kembali sampai semuanya tercampur merata. Ini aku bagi menjadi 2 ya teman-teman, yang satu adonan aku kasih pewarna coklat ya. Langkah selanjutnya siapkan cetakan, boleh bentuk apa aja ya teman-teman. Kemudian ini udah aku olesin minyak sedikit-sedikit ya, tipis-tipis gitu. Kemudian kita tuangkan setengah sendok makan seperti ini ya teman-teman. Kemudian ini kita kukus kurang lebih 4 menit ya, atau sampai set gitu. Nah ini setelah 4 menit ya teman-teman, kemudian kita isi kembali 1 sendok makan dengan adonan yang ada pewarna coklatnya. Karena tadi yang pertama itu warna natural ya.
Kemudian ini kita kasih 1 sendok makan. Ini untuk ketebalannya bisa disesuaikan ya teman-teman. Kemudian kita kukus kembali selama 5 menit. Setelah 5 menit bisa dibuka dan kita isi kembali 1 sendok makan adonan yang original ya. Kemudian kita kukus kembali selama 5 menit. Kalau sudah 5 menit kita isi kembali dengan adonan yang warna coklat ya. Sama seperti yang tadi kita isi dengan 1 sendok makan. Kita kukus kembali selama 5 menit. Kalau sudah 5 menit kita isi kembali ya teman-teman dengan 1 sendok makan. Pokoknya ukurannya disesuaikan ya teman-teman. Pokoknya kalau 1 sendok makan ya 1 sendok makan terus ya, biar nantinya itu lapisannya cantik dan rata ya teman-teman. Ini pengisian yang terakhir ya teman-teman, karena udah pas 1 cetakan ya. Ini kita kukus kembali selama 5 menit atau hingga matang. Nah ini udah 5 menit teman-teman, kita angkat ya dari kukusan dan ini kita biarkan hingga dingin. Ini setelah dingin ya teman-teman, kita keluarkan dari cetakannya. Ini keluarinya itu mudah banget ya, tinggal ditekan-tekan aja pinggirannya, kemudian kita balik gitu, langsung copot sendiri ya. Bisa juga ditambahkan stiker ucapan seperti ini ya, biar lebih cantik dan menarik. Oke teman-teman, ini aku punya pisang kepok ya. Ini aku cuma menggunakan 6 buah aja. Pertama kita buangin dulu kulitnya, alias kita kupas-kupas dulu satu persatu dan lakukan hingga selesai. Nah setelah dikupas, kemudian lanjut aku mau potong-potong pisangnya. Ini 1 buah pisang bisa kita potong 8 potongan ya teman-teman, dan lakukan hal yang sama hingga selesai. Ini bisa diganti pisang apa aja ya teman-teman, kebetulan aku punyanya pisang kepok. Alhamdulillah pisangnya gratisan dikasih adik ipar, dan ini tuh pisang kepok madu ya teman-teman, manis banget pisangnya ya. Kalau ada hitam-hitamnya gini bisa dibuang-buang dulu ya teman-teman. Oke, kalau sudah siapkan tusuk sate. Kita tusuk 1 tusukan, kita isi 3-4 ya teman-teman. Kalau punyaku ini aku tusuk menjadi 4 ya. Seperti ini teman-teman, dan lakukan hal yang sama ya. Ini bisa banget buat ide jualan ya teman-teman, di sekolahan-sekolahan gitu ataupun di depan rumah gitu ya teman-teman. Apalagi kalau digoreng dadakan ya, dijamin semuanya insya Allah suka. Nah ini setelah aku tusuk semua jadinya banyak banget teman-teman. Kemudian siapkan mangkok bersih, masukkan 3 sendok makan tepung terigu. Kita beri sedikit air ya teman-teman. Kalau pengen ada rasanya tepungnya, tambahkan 1 sendok makan gula pasir ya. Aduk-aduk hingga tercampur merata dan pastikan tepung dan gulanya larut.
Oke, ini tepungnya udah larut, siapkan juga tepung panir, kemudian ambil 1 tusuk pisang tadi ya teman-teman, kemudian kita baluri ke tepung terigu atau tepung basahnya, lanjut kita baluri ke tepung panir. Oke, untuk teman-teman yang baru menemukan channel keluarga kita, salam kenal. Mohon dukungannya untuk channel keluarga kita agar terus berkembang dengan like, subscribe, dan share ya. Jangan lupa juga tekan tombol loncengnya agar keluarga kita lebih semangat membuat video-video lainnya ya. Dan untuk teman-teman yang sudah dan selalu support channel keluarga kita, terima kasih banyak. Semoga kebaikan teman-teman dibalas oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan berlipat ganda, dipermudahkan segala urusannya dan dilancarkan rezekinya, amin amin ya robbal alamin. Ini bisa ditaruh dalam kulkas dulu ya teman-teman. Ini adonan tepungnya masih ya, bisa digunakan kembali kalau masih punya pisang ya, atau bisa juga langsung digoreng seperti ini tanpa ditaruh di kulkas ya teman-teman. Fungsinya kenapa harus ditaruh di kulkas itu biar nanti kalau digoreng tepung panirnya itu enggak terlalu rontok ya. Nah, kalau bawahnya udah kecoklatan atau keemasan bisa dibalik biar matangnya merata. Kalau sudah coklat keemasan semua rata ya teman-teman, seperti ini bisa diangkat dan ditiriskan. Ini sebenarnya langsung dimakan seperti ini udah enak banget ya teman-teman, manis, dan pisangnya itu manis banget karena ini tuh pisang madu ya teman-teman. Jika mau dibuat ide jualan bisa dikasih topping seperti ini ya. Ini aku menggunakan selai coklat ya. Nah teman-teman, penampilannya seperti ini kalau mau dibuat ide jualan. Untuk langkah pertama, siapkan wadah bersih, kemudian tambahkan 2 sendok makan gula pasir. Kalau kalian suka manis bisa ditambahkan 1 sendok lagi ya teman-teman. Kemudian sejumput garam dan 1 butir telur ayam. Kita kocok-kocok sampai gulanya larut. Langkah selanjutnya, tambahkan 10 sendok tepung terigu. Ini aku menggunakan yang protein sedang. Kemudian masukkan 2 sendok makan margarin. Ini enggak aku lelehkan ya, kalau punya yang leleh juga bisa. Kemudian setengah sendok teh baking powder, setengah sendok teh vermipan ya, atau bisa juga nyebutnya ragi instan ya teman-teman. Ini kita aduk-aduk sampai semuanya tercampur merata. Selanjutnya tambahkan sedikit demi sedikit air putih ya teman-teman, sambil kita aduk-aduk sampai teksturnya itu agak mencair ya. Ini aku menggunakan 50 ml air ya teman-teman. Ini teksturnya kental ya teman-teman. Kemudian kalau sudah ini kita sisihkan. Selanjutnya siapkan 3 buah pisang. Ini aku menggunakan pisang Ambon ya teman-teman, karena kebetulan di daerahku lagi musim pisang Ambon. Kalau kalian menggunakan pisang yang lain boleh banget, pokoknya disesuaikan saja selera atau apa yang ada di rumah aja ya teman-teman. Kita kupas-kupas dulu semua pisangnya. Selanjutnya potong-potong pisang kecil-kecil seperti ini ya, besar kecilnya bisa disesuaikan selera. Selanjutnya kita cemplungkan pisang yang sudah dipotong-potong tadi ke adonan
basahnya ya teman-teman. Ini kita aduk-aduk sebentar sambil nunggu minyak gorengnya panas. Kalau sudah panas minyak gorengnya, bisa kita goreng, masukkan satu persatu. Kita goreng hingga coklat keemasan ya. Jangan lupa dibulak-balik ya teman-teman, biar matangnya merata dan nggak gosong ya. Kalau dirasa sudah matang sempurna ya teman-teman seperti ini, kemudian bisa angkat dan tiriskan. Aku mau lanjut menggoreng kembali adonannya ya teman-teman. Kita goreng hingga adonannya habis. Sama seperti yang tadi, kita goreng hingga coklat keemasan ya. Nah, ini setelah aku goreng semua ya teman-teman. Ini sebenarnya bisa langsung dimakan atau dicemilin ya. Tapi kalau untuk cemilan ini kurang menarik ya teman-teman. Jadi kita kemas dalam styrobox ataupun mika ataupun tempat lain, pokoknya disesuaikan selera. Ini isiannya juga sesuai selera ya. Karena aku cuma ngasih contoh, jadi aku asal-asalan ngisinya ya teman-teman. Kemudian ini kita tata dan kita beri topping sesuai selera. Kebetulan di rumah adanya selai coklat, jadi aku kasih selai coklat ya teman-teman. Kita beri topping selai coklat. Untuk toppingnya bisa disesuaikan semenarik mungkin, pokoknya dikreasikan sendiri ya teman-teman. Oke teman-teman, ini aku sudah menyiapkan pisang ya. Ini aku mau kupas-kupas dulu pisangnya. Ini sebenarnya aku nggak tahu namanya pisang apa ya teman-teman. Kalau teman-teman menggunakan pisang yang lain juga boleh ya, karena ini di rumah kebetulan adanya pisang ini, jadi aku mau menggunakan pisang ini aja biar nanti jadinya kemakan ya. Nah, ini udah selesai ngupas pisangnya, kemudian kita sisihkan sebentar. Lanjut potong-potong pisangnya kecil memanjang seperti yang ada di video ya teman-teman, dan lakukan hingga selesai. Nah, ini udah selesai motong pisangnya, kemudian siapkan mangkok bersih atau wadah bersih lainnya ya teman-teman. Kemudian masukkan 3 sendok makan tepung terigu. Beri air sedikit ya teman-teman, kemudian kita aduk-aduk sampai tepungnya tercampur rata. Kalau sudah, tambahkan 1 sendok makan gula pasir, lanjut kita aduk-aduk kembali sampai gulanya larut. Kalau sudah larut gulanya, kita sisihkan dan siapkan wadah bersih lainnya, kemudian masukkan tepung panir secukupnya. Kemudian siapkan semua bahannya, tepung pisang dan tepung panirnya. Kalau sudah siap semua, ambil 1 potongan pisang, kemudian kita celupkan ke adonan basah atau adonan tepung terigu ya teman-teman. Kemudian kita taruh di tepung panirnya, agak ditekan-tekan
agar tepung panirnya menempel sempurna ya. Lanjut lakukan hal yang sama seperti tadi, ambil satu potongan pisang, kemudian kita celupkan ke tepung terigu yang sudah dikasih air, lalu kita baluri tepung panir dan lakukan hingga selesai. Nah, ini udah jadi semua ya teman-teman. Ini bisa ditaruh dalam kulkas dulu ataupun langsung digoreng juga bisa ya. Ini bisa banget buat ide jualan ya teman-teman. Kalau mau dibuat ide jualan di pagi hari, malamnya bisa buat langsung ditaruh di kulkas ya. Nanti paginya bisa tinggal goreng. Karena ini menggorengnya cepet banget ya. Kalau sudah garing atau coklat keemasan seperti ini, bisa diangkat dan ditiriskan. Nah, ini kalau mau dibuat ide jualan bisa ditaruh dalam mika ya teman-teman. Ini aku menggunakan mika yang ukuran 7C. Kalau mau buat ide jualan biar lebih menarik, ini aku mau tambahkan glass coklat. Biar lebih cantik, aku mau menambahkan seres warna-warni ya teman-teman. Karena anak-anak itu lebih suka varian rasa, jadi ini aku menggunakan glass strawberry ya. Jadi ada pilihan rasanya ya teman-teman. Oke teman-teman, langkah pertama siapkan pisangnya dulu ya. Ini aku menggunakan pisang Ambon 2 buah dan pisang hijau 1 buah. Kenapa aku menggunakan pisang yang berbeda? Karena di rumah adanya pisang itu ya teman-teman. Ini kita kupas-kupas dulu pisangnya. Setelah itu kita haluskan. Ini aku menggunakan garpu ya. Kalau kalian menggunakan alat lain boleh banget. Pokoknya yang penting pisangnya itu hancur. Yang suka di blender boleh menggunakan blender ya biar cepat. Nah, ini pisangnya udah halus, kita sisihkan dulu dan siapkan wadah bersih. Kemudian pecahkan 1 butir telur ayam, tambahkan 6 sendok makan gula pasir, 1/4 sendok teh vanili cair, kalau nggak ada boleh diganti vanili bubuk, sejumput garam, dan ini kita aduk-aduk sampai gulanya larut ya. Kalau sudah, bisa kita masukkan tepung terigu. Ini menggunakan 7 sendok makan ya teman-teman. Kita masukkan semua dan lanjut ini tambahkan setengah sendok teh soda kue ya teman-teman. Kemudian ini kita aduk-aduk sampai semuanya tercampur merata. Kemudian masukkan pisang tadi yang udah dihaluskan ya. Aduk-aduk kembali sampai semuanya tercampur merata. Selanjutnya tambahkan 5 sendok makan minyak ya. Ini aku menggunakan minyak goreng teman-teman. Dan ini kita aduk-aduk kembali sampai semuanya tercampur merata dan minyaknya tidak ada yang mengendap ya. Kalau sudah, kita tuang ke loyang ya teman-teman atau cetakan. Ini cetakannya udah aku olesin minyak tipis-tipis ya. Ini aku isi setengahnya aja ya teman-teman. Kalau kalian pengen isiannya lebih munjung atau lebih besar, itu bisa ngasihnya 3/4 dari cetakan ya.
Kemudian ini aku cetak ke cetakan yang kecil-kecil ya teman-teman. Ini cetakannya disesuaikan selera aja. Setelah kita isi ke cetakan, kita hentak-hentakkan sebentar biar adonannya itu turun ya. Dan ini kita lakukan hingga selesai. Dan ini setelah aku isikan ke cetakan, selanjutnya kita kukus. Ini aku sudah memanaskan kukusan dan kukusannya udah panas, jadi kita tinggal masukkan ya teman-teman. Ini kita kukus 15 menit ya. Karena aku menggunakan panci biasa, jadi tutupnya aku alasi dengan kain. Setelah 15 menit ini udah matang ya teman-teman. Ini mengembang sempurna, cantik warnanya, berserat ya. Ini alhamdulillah udah jadi, kita keluarkan dari loyangnya ya. Ini setelah dingin teman-teman, baru aku keluarkan dari cetakannya ya. Karena aku ngisinya sedikit jadi kurang besar ya teman-teman, kurang gembul gitu ya. Tapi hasilnya pas, rasanya tuh menul-menul, rasa pisangnya juga terasa, manisnya pas. Pokoknya ini tuh bisa buat ide jualan, isian snack box ataupun dititipin di warung-warung ya teman-teman. Bisa juga dikemas di mikas seperti ini ya kalau mau dititipin di warung ataupun kantin-kantin.